Hanan Iskandar, pedangdut jebolan DMD Panggung Rezeki ini sukses membuat publik terpukau dengan single dan cover lagunya. Perempuan tomboy berdarah Yaman ini bangkit dari kesulitan hidup dan juga keterpurukan. Masa kecilnya dilewati di panti asuhan. Dan ketika dewasa, Hanan juga menjalani hidup yang tak mudah. Dirinya pernah bekerja menjadi kuli, pembantu rumah tangga, tukang parkir, bahkan tidur di emperan toko. Berkat mengikuti Panggung Rezeki DMD, Hanan berhasil menggait hati Irfan Hakim yang terpanggil untuk mengulurkan tangan dan merangkul Hanan masuk ke manajemennya untuk dibuatkan single. Meskipun kala itu Hanan sukses menggondol hadiah 10 juta rupiah. Dia nggak punya tempat tinggal, ini sekarang ya mungkin karena ada rezeki dari gue juga, akhirnya dia punya kontrakan. Alhamdulillah bisa nampilin yang terbaik. Seneng banget akhirnya selama 5 bulan ini nyari-nyari kerjaan. Nggak dapat alhamdulillah, rezekinya mungkin malam ini ketemu Bunda Inul, dapat kerjaan dari Bunda Inul, alhamdulillah banget, terima kasih Bunda. Genap 2 tahun DMD Panggung Rezeki menemani dan menghibur pemirsa di rumah. Tayangan yang menyajikan kisah inspiratif dari perjuangan ataupun perjalanan hidup seseorang yang dibantu. Seperti kisah Anggun, salah satu peserta asal Purbalingga yang tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya karena tak hafal lirik lagu dan gagal. Selain itu, Anggun juga merasa begitu sedih lantaran sang ayah yang menjadi TKI tak kunjung pulang. Meskipun demikian, Anggun sadar betul pengorbanan sang ayah agar dirinya tetap bisa melanjutkan kuliah. Cukup kecewa sih karena kelihatan banget. Iya, sehabis spinnya berhenti dan berhenti di lagu yang aku nggak bisa, kayak langsung down gitu. Anggun walaupun dia tidak berhasil di challenge-nya, tapi karena kita mau menuju ulang tahun yang kedua DMD, jadi Tuan Takur mulai dari hari ini bagi-bagi hadiah. Alhamdulillah setelah dapat laptop pasti Anggun manfaatin dengan baik biar Tuan Takur sama DMD juga nggak kecewa udah kasih hadiah itu ke Anggun. Selain Anggun, ada juga Refri Riyandi, salah seorang peserta yang juga gagal karena kesalahan lirik lagu. Meski tidak gagal tampil maksimal, Refri tetap membawa pulang uang 8 juta rupiah berkat kebaikan Tuan Takur. Di mana uang ini nantinya akan Refri gunakan untuk pengobatan sang ayah yang sudah lama sakit. Itu buat pengobatan buat bapak. Yang hati kita tergerak untuk sama-sama membantu mereka antara pengisi acara. Saksikan DMD Malam Puncak 2 tahun mewujudkan impian. Malam ini jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di MNC TV. 2 tahun DMD Panggung Rezeki memang penuh kejutan. Tidak hanya juri-jurinya seperti Isdalia, Denada, dan juga Karen Delano yang merasakan ketulusan dalam penampilan peserta DMD Panggung Rezeki 2 tahun ini, pemirsa. Semoga dengan adanya acara DMD Panggung Rezeki di MNC TV, semakin banyak tentunya motivasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Dan terutama juga pastinya orang-orang yang berjuang, gak patah semangat untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarganya. Well, jangan lupa untuk terus saksikan Seleb On News hari Senin sampai Jumat jam 9:30 pagi hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Saya James Purbalamid dan James juga mau ingetin nih untuk pemirsa, pastikan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nonton Malam Puncak 2 tahun DMD Panggung Rezeki hanya di MNC TV. Have a nice day pemirsa. Guys, nggak usah peduli. Ya, aku juga santai aja karena aku nggak pernah kayak melakukan hal-hal yang ya malu lah. Julia Prastini alias Jule kayaknya emang menolak redup. Terbukti usai kepergok liburan berdua dengan Jeffrey Nicole di kawasan Canggu, Bali, Jule bikin geger media sosial lagi dengan pengakuan terbarunya. Ya, Jule mengaku terpaksa selingkuh karena Daihun sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Jule juga ngesepil bakal ngebongkar semua bukti-bukti KDRT Daihun ke publik ketika dia sudah siap.
Nanti aku bakal speak up di story IG. Tenang aja ya, tunggu aku siap. Tahu sang mantan istri menudingnya melakukan KDRT? Daihun yang biasanya bungkam pun akhirnya buka suara. Daihun mengaku berani membuktikan bahwa selama berumah tangga ia tak pernah melakukan kekerasan kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Fitnah, banyak fitnah ini, banyak yang fitnah. Aku sebenarnya aku tuh kayak, ya udah aku sendiri nggak apa-apa, cuma aku takutnya kayak orang-orang yang suka aku ya dikatain gitu loh, dan anak-anak aku dikatain gitu loh. Makanya aku gimana pun aku kan udah buka suara. Aku sendiri karena aku nggak pernah ya gimana aku ya berani-berani aja. Ya kalau aku emang nggak salah, ngapain aku harus takut? Wajar bila Daihun tak tinggal diam dituding KDRT. Wong sebelumnya kepada salah satu netizen, Jule juga sempat mengungkapkan bahwa alasannya selingkuh lantaran Daihun selalu memintanya hamil. Ia bahkan mengaku pernah ingin mengaborsi anak ketiga gara-gara fisik dan mentalnya belum siap untuk hamil lagi. Namun kala itu Daihun tetap diam dan tak mau membantah pernyataan sang mantan istri. Jadi pas hamil anak ketiga ini tuh aku stres banget. Kenapa? Tapi aku sampai berpikiran pengen abort aja waktu itu. Kenapa? Sampai dokter aku kayak jangan, mau kenapa? Ini aman kok gitu-gitu. Karena aku juga belum siap mentally, terus juga yang kayak fisiknya juga aku tuh kayak belum siap gitu loh. Sampai depan dokter tuh aku nangis. Gak mau, masalah tuh kayak gitu. Kalau benar alasan Jule selingkuh karena mengalami KDRT, lantas mengapa dalam salah satu podcast, Jule mengaku sangat nyaman menjadi istri Daihun? Jule bahkan dikira masih lajang karena terlalu dibebaskan bergaul, berkarir, hingga traveling sendiri tanpa membawa anak-anaknya. Itu nggak pernah membatasi aku untuk kayak aku jalan-jalan, berkarir. Kalau kalian lihat kan aku tuh emang sering banget kayak ke Thailand, terus kayak kemana sama temen aku gitu kan. Dia tuh nggak pernah ngelarang-ngelarang aku. Sedangkan kan aku di sini udah punya anak 3 gitu ya. Dia tuh yang pasti bilang kayak nggak apa-apa, anak-anak bisa aku handle. Kan kamu juga masih muda, pasti maunya juga jalan-jalan. Kamu buat apa nyari uang kalau nggak kamu nikmatin kayak gitu. Haruskah aku terus bersama denganmu? Kata hidup itu nggak usah benci siapa-siapa guys. Hidup itu kalau kita benci seseorang itu kita rugi kita sendiri. Dihujat se-Indonesia Raya hingga dijadikan bahan parodi, ternyata tak membuat mental Julia Prastini alias Jule drop. Usai bikin video hanya memakai tank top, baru-baru ini Jule juga pamer gaya hidup bebasnya bersama circle baru. Jule begitu percaya diri tampil di depan umum bersama circle barunya. Seperti selebgram lain, Jule juga unggah video joget bersama teman-temannya, termasuk salah satu teman prianya. Alhasil netizen makin nyinyir melihat tingkah laku Jule. Ternyata masih ada yang mau temenan sama Jule. Orang yang baru ngerasain dunia luar, emang gitu. Lantas apa sebenarnya yang mendasari Jule pede pamer gaya hidup bebasnya? Mungkinkah Jule panas karena Daihun sudah move on dan punya pacar baru yang tak kalah cantik dengannya? Apalagi penampilan baru Jule persis seperti penampilan kekasih baru Daihun, Diva Azura. Mungkin karena aku terlalu diam, jadi terlalu banyak berita-berita palsu. Walaupun aku dalam hati aku gak mau bahas apapun. Berujung diceraikan Daihun. Sayangnya ternyata itu semuanya tidak membuat Jule introspeksi diri pemirsa. Melainkan untuk saat ini nampaknya Jule nyaman dengan tantangan baru membuat drama-drama yang bikin geger netizen pemirsa. Bahkan yang terbaru ini pemirsa ya, Jule bikin sensasi mengatakan apabila mantan suaminya diduga melakukan KDRT. Pertanyaannya Jim sih simpel banget pemirsa. Masa iya sih pada percaya? Mungkin aja maksud Jule menyampaikan hal tersebut di media adalah mencari simpati dengan menjatuhkan suami yang jelas-jelas sudah dikhianati.
ada aja ya cara-caranya ya. Sama halnya ini ya sebetulnya dengan apa yang saat ini tengah dilalui oleh Inara Rusli yang gak mau disebut pelakor dan dirinya ngotot ingin jadi istri sah dari Insanul Fahmi. Bisa gitu ya pemirsa ya. Dan kabarnya nih ya, Inara Rusli ini mendesak Insan agar bisa nikah isbat. Di lain sisi, Insanul mau tetap Mawa jadi istri pertamanya. Kalau perlu Insan sujud di depannya Mawa. Aduh, bikin pusing aja. Alright pemirsa, semangat pagi, happy Monday. Gimana kabarnya di hari ini? Senang sekali saya James Purba kembali hadir menyapa Anda dan juga pastinya James sudah siapin kabar-kabar terupdate dan terviral seputar selebriti yang terangkum di Celeb On News yang hanya ada di MSTV, rumahnya seleb. Next pemirsa akan ada Gokil alias gosip kilat dari kabar-kabar terupdate selebriti. Di antaranya Lesti Bilar yang menunggu lahiran anak ketiga dan katanya nih ya akan mengadopsi anak. Sementara itu juga ada kisah Ari Lasso, asmaranya pupus, Ari Lasso berseteru dengan Derly. Wow, ada apa nih? Nah bagi pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana ya. Tetap di Celeb On News, stay tuned.